14 yaitu lab step. Ada apa saja sih materinya? Yang pertama yaitu pengenalan topologi, kedua install Debian server, ketiga install Ubuntu desktop, keempat install Ubuntu server, kelima cloning Debian, keenam snapshot VM, ketujuh topologi, kedelapan konfigurasi RAM. Kita akan ke materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Topologi yang akan dibuat host OS atau laptop, kita akan terhubung dengan router Debian. Router Debian juga nanti akan terhubung dengan klien Ubuntu desktop. Router Debian juga terhubung dengan internal network. Internal network terdapat dua server yaitu server 1 Debian, kemudian server 2 Debian, server 2 Ubuntu. Kita pakai 3 type file ISO yaitu Ubuntu desktop, kemudian Debian server, kemudian Ubuntu server. Melanjutkan ke materi yang kedua yaitu install Debian server. Akan ke VirtualBox. Kemudian kita kan sudah ada ya, terus kita akan menghapus dulu VM Debian-nya dengan caranya yaitu klik kanan, remove. Nah ini kita itu pilihnya yang delete all files. Kemudian kalau file kan akan terhapus di VirtualBox-nya saja. Filenya masih tersimpan. Akan menginstal Debian server versi CLI. Kita akan new. Kemudian namanya router Debian server. Kemudian tipenya Linux. Versionnya 64 bit. Next. Nah ini tema size-nya kita akan ke sini saja. Next. Kemudian create. Kemudian kita kemudian kita akan start. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan file. Pilih add. Kemudian saya akan pilih 12.6.0. Kita pilih open. Kita pilih start. Nah, untuk pilih install, untuk memilih pakai yang kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian ini juga nah kita menunggu ini ya.
Nah, ini nama hostname-nya router Debian. Nama domainnya router Debian. Kemudian di sini diminta untuk mengisi kata sandi. Saya akan mengisi ini diminta untuk nama lengkap dari pengguna baru, yaitu enter. Kemudian kita partisi hard disk kita pilih yes saja. Kemudian kita disuruh pilih ini. Yang pertama yaitu Debian Desktop, Genome, kemudian SSH Server, dan Perkaskas Sistem Standar. Dan kita akan lanjutkan ke bawah yaitu lanjutkan. Instalasi selesai, kita akan melanjutkan. Maka akan merepot ulang Debian servernya. Ini sudah selesai. Kita akan masuk. Kenapa tampilannya GUI? Karena saat instalasi kita memilih Debian Environment. Jika Debian Environment tidak terpilih, maka tampilannya akan menjadi CLI. Tetapi tidak apa-apa, tampilan GUI bisa dipindah ke mode CLI. Caranya yaitu kita akan cari ke terminal. Kemudian sys temu ctl isolate multi user. Kita diminta kata sandi yaitu maka ini sudah berpindah ke mode CLI seperti ini. Dan kita akan login. Jika ingin kembali ke mode GUI, perintahnya juga sama. Kemudian kita akan lanjut ke materi keempat, yaitu install Ubuntu Server. Menginstal Ubuntu Desktop yang nantinya digunakan untuk klien. Kita ke Microsoft dan kita ketik dan Ubuntu Desktop. Kemudian kita klik yang paling atas. Kemudian kita klik
download. Karena saya sudah ada, kita tidak usah akan melanjutkan. Install Ubuntu di VirtualBox. Kita klik new. Nah, namanya Ubuntu Desktop Client. Kemudian kita next, create. Kemudian kita akan memasukkan file Ubuntu Desktop. Caranya klik opsi, Ubuntu Desktop. Dan kita klik choose. Kemudian klik install Ubuntu. Kemudian kita akan start. Pilih keyboardnya English. Dan kita pilih install Ubuntu. Ini terdapat dua opsi. Yang pertama yaitu normal instalasi, yang kedua minimal instalasi. Normal instalasi akan menginstal keseluruhan, sedangkan minimal instalasi yaitu hanya menginstal web browser dan basic. Kita pilih yang normal aja. Kemudian continue. Biasanya lokasinya yaitu Jakarta, kemudian continue. Kemudian namanya kemudian di sini kita disuruh mengisi password, yaitu kemudian satunya. Dan kita akan continue. Nah, di sini kita disuruh menunggu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan ke materi yang kelima, yaitu cloning Debian. Kita akan coba mengcloning Debian server dengan router untuk Debian server sebagai
server 1. Kita klik kanan, kemudian on. Tidak perlu melakukan instalasi yang memakai waktu cukup lama. Dan kita akan namanya itu server 1 Debian. Kemudian next. Nah, ini ada dua opsi, yaitu kita pilih full font. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke materi yang ke-6, yaitu snapshot VM. Digunakan untuk menandakan status virtual mesin yang sekarang. Misal saya belum melakukan konfigurasi pada router Debian, kemudian saya snapshot dengan nama snapshot 1. Lalu saya melakukan konfigurasi pada router Debian dan terdapat error, maka agar error tersebut hilang, kembali ke snapshot 1 yang sudah saya buat. Jadi error pun hilang dan kembali ke status awal yang sudah saya snapshot, yaitu caranya untuk klik titik 3 ini, kemudian pilih snapshot dan klik tag, kita tulis snapshot 1, lalu lakukan semua pada 4 VM. Materi ke-7 yaitu setup topologi. Saya akan menjelaskan setup topologi. Terdapat host OS atau laptop, nanti host OS akan terhubung ke router Debian. Router Debian juga akan terhubung ke internal network. Internal network terdapat Debian Server 1, Debian Server 2 Ubuntu. Router Debian juga akan terhubung dengan Ubuntu Desktop sebagai klien. Ganti nantinya jadi seperti ini. Router Debian terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, kemudian router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Kemudian router Debian juga terhubung ke klien Ubuntu dengan menggunakan adapter 3. Adapter itu fiturnya yang disediakan VirtualBox untuk menghubung antara VM langsung saja. Kita akan konfigurasi di router Debian, kemudian kita klik kanan, settings, dan pilih network. Adapter 1 terhubung ke host OS kita, harus menggunakan host only. VM-nya juga di-running dulu karena kita akan menggunakan adapter 2 dan 3. Jika di-running, maka adapter 2 dan 3 tidak bisa di-checklist. Kemudian adapter 2 akan terhubung ke server Debian dan server Ubuntu. Kita akan checklist enable network adapter. Kemudian kita pakai yang internal network dan kita kasih name yaitu server network. Nantinya router akan terhubung ke server 1 dan server 2 Ubuntu. Kemudian adapter 3 akan terhubung ke klien Ubuntu. Kita checklist enable
network adapter. Kemudian kita pakai internal network. Kita menggunakan namanya client network. Akan terhubung ke klien Ubuntu dengan internal network juga, sama seperti adapter 2. Kalau router terhubung ke server dan penamaan server network. Kalau router terhubung ke klien dengan penamaan client network. Dan kita klik Ubuntu dan setting, dan kita pilih network. Kita pilih adapter 1 yaitu Kemudian, ini client network. Kenapa memakai internal? Karena di router Debian untuk terhubung ke klien menggunakan internal network dan penamaannya client network. Kemudian kita klik server 2 network. Kita pakai internal network. Kita pakai server. Kenapa pakai server network? Karena digunakan sebagai server. Kemudian kita ke Debian server network. Kita pakai internal. Kemudian server network. Karena digunakan sebagai server. Kemudian kita akan ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM. Akan konfigurasi pada VM karena nantinya VM ini akan running secara bersamaan atau start bersamaan. Kemudian teman-teman punya laptop yang spesifikasinya rendah. Ketika running 2 VM secara bersamaan, bisa membuat laptop kita ke-hack atau BSOD, Blue Screen of Death. Kita akan setting RAM pada setiap VM. Caranya yaitu klik VM dan setting, kemudian sistem. Memorinya yaitu kita ke 212 MB. Kita prosesornya 1. Kita juga akan lakukan pada VM lainnya, yaitu klik setting, sistem. Nah, ini juga memorinya 512, kemudian pilih OK. Nah, kemudian yang ini juga setting, sistem, memorinya 512 MB, dan prosesornya 1, server 1 juga. Kita klik setting, sistem, Oke, teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi RAM di setiap VM. Kita akan membahas di video selanjutnya.